sama Bapak Usman. Dan tentunya aku juga ditemenin sama owner dari kedai Bakar Sawargi, yaitu yang menyediakan menu sop duren dan juga menu apa Pak? Boleh di surabi. Bisa diperkenalkan Kak sebelumnya nama Bapak. Sebelumnya bisa dibuka. Ya, perkenalkan saya Budi. Di sini saya pemegang usaha dari kedai Bakar Sawargi. Berdiri untuk kedai Bakar Sawargi ini baru 4 bulan ya, baru berjalan. Alhamdulillah dari 4 bulan berjalan ini saya sudah memiliki 9 karyawan di kedai Bakar Sawargi. Dan juga usahanya nggak hanya di kedai Bakar Sawargi, dan juga kita usahanya ada di sembako ya, sembako juga. Di sembako kita mempunyai karyawan 9 orang, jadi total karyawan dari kedai Bakar Sawargi 9 dan dari sembako 9, jadi total 18 orang. Kedai Bakar Sawargi ini di bawah naungan CP Bakar Sawargi, gitu sih awalannya. Kalau di respon aku gitu ya, kedai ini udah cukup lumayan gitu. Nah, kalau misalkan dari pelanggannya itu gimana sih? Apakah maksudnya kan apalagi kan sekarang lagi pandemi ya, mungkin omset dari yang sebelumnya pandemi ini kan mungkin omsetnya lebih tinggi lah, karena kan kalau sekarang kan pandemi, gimana sih omsetnya dan gimana sih cara menanggulanginya supaya di masa pandemi ini kita tuh tetap bisa berjalan usaha. Memang di saat pandemi ini semua usaha ya kena dampaknya. Tapi alhamdulillah jujur semenjak saya membuka usaha ini, kedai ini malah berkebalikan, gitu kan ya. Malah enggak semuanya sih usaha yang down karena pandemi, tapi tetap yang usaha tadi saya jalankan alhamdulillah lancar. Dan intinya dari semua usaha ya itu tips dari saya. Jadi apapun kita yang dapatkan dari usaha rezeki, usaha apapun itu usahanya, kita minimal harus berbagi. Dari hasil yang kita dapatkan, kita berbagi ke anak-anak yang anak yatim piatu. Kita udah jalankan, udah hampir mau jalan 3 bulan. Kita setiap hari Jumat kita berbagi ke anak yatim. Dan saat ini udah sekitar 80 anak yatim yang kita berikan santunan di desa Cikaroya. Itu mungkin yang jadi motivasi saya ya. Intinya nggak hanya usaha ini atas keinginan pribadi, tapi juga pemberdayaan untuk orang-orang yang intinya pengangguran ya, yang membutuhkan pekerjaan gitu kan ya. Banyak orang yang bilang usaha yang lain, usaha sebesar ini tuh karyawannya banyak gitu. Tapi intinya bukan dari itu. Jadi setiap orang itu pasti ada rezeki. Itu ya, itu mungkin sampai saat ini saat pandemi malah usaha yang saya saat ini jalani ya alhamdulillah lancar. Nggak ada kendala. Untuk Pak Lukman mungkin ada pertanyaan buat aku manggilnya Bapak atau Kakak nih? Bapak aja lah. Bapak aja lah. Soalnya kan kita biar akrab gitu ya, biar terus. Iya. Kalau kan mungkin ada mau pertanyaan ke Om. Kasih deh atas atas waktunya. Kebetulan kenalin dulu ya, nama saya Lukman Birudin, saya sekretaris Desa Cikaroya, Kecamatan Wongonang, Kabupaten Cianjur. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Desa Cikaroya ini telah ada pengusaha muda, ini teman saya Bapak Opik, dia di bidang makanan ya, kuliner Pak ya. Kedai Sawargi, menunya seperti kita ketahui ada sop duren, surabi duren, roti bakar, pisang bakar, dan bakso bakar. Kenapa saya selaku pemerintahan Desa Cikaroya berkunjung ke beliau? Karena ini adalah kuliner yang unik Pak. Masalah apa? Dulu kan yang namanya sop itu identiknya dengan makanan ya teh ya, dengan kayak untuk makan apa gitu, kayak daging apa. Kalau ini kan sop duren, makanya
saya selaku pemerintahan di Desa Cikaroya ingin tahu lebih jauh bagaimana sih cara penyajian atau cara bikinnya itu seperti apa. Kebetulan ini teman saya dari dulu, Pak Opi. Alhamdulillah berkat usahanya Pak Opi sehingga pengangguran yang ada di Desa Cikaroya alhamdulillah Pak bisa terbantu. Apalagi saya tadi dengar sumbangsi dari kedai ini, istilahnya dari kedai Sawardi udah bisa membantu para anak yatim. Ada 80 ya Pak Pik ya, udah 80 ya. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi lah yang bisa dibantu oleh kedai Sawardi ini. Mungkin itu tanggapan saya teh mengenai teman saya ini. Mudah-mudahan menjadi pengusaha muda ke depannya, amin. Ya, itu aja teh. Makasih. Dan nih, kan aku tuh udah lihat menu-menu di sini. Ketika nggak cuma nyediain sop duren, surabi, roti bakar, karena di sini juga ya, kalau kan Pak Taufik ini juga menyediakan berbagai menu, yaitu pempek juga ada. Sekarang pempek Palembang ya? Iya. Pempek Palembang, ini pempek Cikaroya ya? Nah, maksudnya tuh jadi ide pertama kali pengen buat seperti ini tuh gimana sih dan motivasinya gitu kan? Oh iya, untuk awalan sih memang yang terpikirkan anak-anak muda sini yang nggak ada pekerja. Ini awalannya memang saya nggak mau buka kedai ini, awalnya saya buka ice sih awalnya. Saya buka ice dengan sembako. Nah setelah berjalan memang usaha itu tidak berjalan dengan yang diharapkan ya. Tapi setelah itu ya saya terpikirkan makanan yang diingat itu yang legend makanan. Karena kalau makanan kekinian itu kadang itu jadi bosan ya, jenuh. Kalau kekinian ya kita membuka usaha kedai ini ya, untuk menunya kita yang legend, yang memang tiap orang tuh udah tahu sebelumnya gitu kan. Terus yang sukanya pun itu tiap saat pasti ada terus itu kan, khususnya sop durennya. Nah dari untuk yang lainnya kita membuka juga usahanya menunya kita surabi ya. Kenapa kita buka surabi? Ya intinya surabi itu unik. Kita kan memakai bahan bakarnya pakai arang ya, tungku arang itu yang buat jadi orang tuh menarik perhatian gitu kan. Dan yang lainnya pun sama, kita buka menunya itu menu-menu yang sudah dikenal sebelumnya gitu sih. Maaf Pak Opik, ini saya mau tanya nih, penasaran. Ini kan sop duren ya. Sop duren itu bahannya itu apa aja kalau ingin tahu? Kalau untuk bahannya sendiri kita instan, simpel ya. Tapi ya tetap gitu kan dari yang kita udah dibuat sop duren ini, cara untuk penyajian gula ya, dari kejunya pun kita harus benar-benar yang pas dengan yang bahan duren ini gitu kan. Nah durennya ini juga alhamdulillah jadi nggak menunggu masa panen gitu kan ya. Jadi setiap nggak panen pun kita udah sedia ready stock lah untuk bahannya gitu kan ya. Itu durennya dari mana Pak? Kalau duren sendiri itu teman saya sih yang kirim ke sini gitu kan. Saya nanya pun itu dia nggak terbuka karena ya udahlah kita berbagi lah ya. Itu sih. Ya. Kalau aku nih mau nanya nih ya, masih penasaran juga gitu kan. Mungkin orang-orang yang di desa Korea ini kan pasti penasaran dong kalau resepnya itu apakah dari mungkin ya dulu ada leluhurnya yang pernah buat gitu kan, apa mungkin karena coba-coba apa resepnya gimana tuh resepnya itu? Kalau untuk resepnya sendiri sih karena saya itu hobi kuliner ada keinginan untuk membuka usaha ini ya saya jujur ini bikin sendiri sop durennya. Ya awalnya sih memang pas awal ini kurang manis lah gitu kan ya, terus kalau dibawa ke rumah gitu kenapa jadi intinya rasanya jadi beda gitu kan ya, itu kan perlu waktu ya sampai akhirnya saya udah tetap ini sop duren yang kita buat saat ini udah ya intinya diterima sama pelanggan yang saat ini gitu.
sup. Boleh nggak? Aku cobain ya ini. Dicobain dulu biar Ya mantap. buat temen-temen yang mau beli sop duren atau jajan murah meriah, enak juga, bisa datang ke sop duren kedai Berkasawargi. Alamatnya dong. Alamatnya berada Sorompot ya, Pak, ya? di Iya, Kampung Kampung Sorompot. Sorompot. Masuk RT RT 1 RW 2. RT 1 RW 2 masuk Desa Cikaroya. Enak teh. Mantap. Mantap. Per topik ya mungkin ada ucapan atau kata-kata yang ingin disampaikan buat teman-teman juga yang nonton, barangkali ada pesan-pesannya. Iya. Mungkin untuk usaha-usaha yang lainnya, apalagi ini yang membuka usaha ya, intinya setiap apa usaha yang kita inginkan, intinya tiap dicoba dulu. Setiap usaha itu pasti dari kita gitu kan ya. Intinya ikhtiar, dari hasilnya itu kita jangan lupa menyisihkan sebagian rezeki kita buat orang-orang yang membutuhkan. Itu aja sih inti usahanya. Ya, untuk pemerintahan khususnya Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang, ya kita dorong mudah-mudahan ada bantuan lah dari pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengembangkan usaha ini Pak, supaya lebih maju lagi ya. Iya. Mudah-mudahan usaha Bapak Opik kedepannya lebih maju dan bisa menjadikan masyarakat di sekitarnya. Amin. Iya. Oke, udah panjang lebar banget ya. Aku juga udah sama Pak Lukman udah tahu gitu awal merintisnya kedai Berkasawargi ini. Pokoknya cuma mau ngingetin ke teman-teman yang ada di Desa Cikaroya maupun di luar Desa Cikaroya, kalau buat kalian yang pengen sop duren atau nyari sop duren, surabi dan empek-empek tentunya bisa datang ke kedai Berkasawargi. Kebetulan nanti kita boleh dong cobain empek-empeknya, betul kan Pak? Ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, untuk malam ini kulineran hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.